Tapi mungkin sekarang bisa saya gambarkan di Indonesia ini ada beberapa lembaga yang menjalankan metode rehab yang berbeda gitu. Ya. Secara umum mungkin menjalankan kayak terapi community seperti itu. Nah, di religi, nah, ada juga mungkin yang tradisional. Ya. Ada. Oke, Bro Fari. Tadi kita berbicara adiksi, kecanduan. Saya mau korelasikan dengan rehabilitasi. Karena memang perantau selama ini sebagai pekerja sosial, konselor, kita pun juga sebagai BWL di sini menangani pengguna narkoba, rehabilitasi rawat jalan. Saya mau meminta perspektif pandangan Anda terhadap rehabilitasi. Pemahaman Anda tentang rehabilitasi seperti apa? Ya. Rehabilitasi menurut saya pribadi adalah salah satu jalan bagi pecandu yang ingin pulih. Adalah salah satu jalan gitu. Berarti ada beberapa jalan mungkin seperti itu. Tapi yang umum yang common di Indonesia adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu ada berbagai macam. Ada rehabilitasi sosial, ada rehabilitasi medis gitu. Nah, menurut Undang-Undang 35 seperti itu. Jadi untuk rehabilitasi medis ada Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk rehabilitasi sosial ada Kementerian Sosial di mana tempat kita bernaung sebagai mitra juga di Balata seperti itu. Nah, ya, jadi rehabilitasi memang kalau saya katakan penting, sangat penting untuk si pecandu ini bagaimana dia bisa berfungsi sosial kembali kayak gitu. Nah, terus ada yang bertanya, emang bisa sembuh kalau direhabilitasi? Iya. Ya, belum tentu. Iya, ngapain itu? Ngapain dong rehabilitasi? Ya, saya kasih analogi saja. Anda kalau ke dokter, ke rumah sakit pasti sembuh. Belum tentu sih. Nah, belum tentu. Bisa saja pulangnya meninggal begitu misalnya kan. Nah, sebentar. Iya. Saya baru mau punya anak jangan dulu. Ya seperti itu misalnya. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Terus latar belakangnya, perilakunya segala macam. Nah, itu kan nanti diperiksa semua gitu. Ada yang mungkin sudah datang, sudah mau sakaratul maut mungkin ediknya kan tiba-tiba baru mau rehab, sudah komplikasi penyakitnya baru mau rehab. Nah, itu kan secara rehabilitasi mungkin sulit untuk rehabilitasi harus medisnya dulu mungkin ditangani. Gitu. Maaf saya potong bro. Jadi secara kesimpulan yang saya tangkap, rehabilitasi itu tidak menjamin orang bisa pulih. Ya, secara singkat tidak menjamin, tapi salah satu upaya terbaik bagi pecandu untuk bisa pulih. Oke, dibanding dia tidak melakukan apa-apa. Nah, menurut Pak ada berapa konsep metode rehabilitasi sih yang paling efektif untuk pengguna-pengguna sekarang gitu? Ya, saya tidak mau mengklaim satu atau dua metode yang efektif ya, karena pada dasarnya tidak ada satu metode pun efektif untuk semua orang. Gitu. Nah, jadi masing-masing punya cara tersendiri, mungkin cocok-cocok misalnya obat kan, cocok dengan obat ini cocok. Ada yang betul-betul tanpa detox, tanpa ada bantuan obat sama sekali. Tapi mungkin sekarang bisa saya gambarkan di Indonesia ini ada beberapa lembaga yang menjalankan metode rehab yang berbeda gitu. Secara umum mungkin menjalankan kayak terapi community seperti itu. Nah, di religi, nah, ada juga mungkin yang tradisional. Ada di daerah Jawa sana yang digodok itu, yang direndam dengan doa segala macam. Ada yang ketika sakau gitu, ada yang metode zikir gitu. Ada zikir gitu. Ya kita nggak bisa bilang ini direct, nggak bisa juga gitu. Ya mereka punya masing-masing punya kelebihan. Kekurangan. Kembali lagi kepada si penggunanya yang mana dia butuhkan cocok dengan karakter dan tingkat kecanduannya. Nah, dalam proses merehabilitasi seseorang, bro, selama ini dilakukan, tahapannya seperti apa sih supaya teman-teman bisa paham gitu? Jangan sampai mereka menganggap kan banyak ini mindset atau stereotype di luar kok. Orang rehab sama di penjara gitu, dikurung jadi akhirnya begitu dia keluar ada upaya tersimpan akhirnya balas dendam gitu. Itu kan sering terjadi dulu pada zaman heroin ketika rehab, pulih, keluar kambuh, kemudian pakai itu dengan dosis yang seperti dulu, akhirnya overdosis meninggal misalkan seperti itu. Kira-kira menurut Bro Fari itu metode-metode yang bisa dijalankan rehabilitasi itu
apa saja tools yang digunakan, keseharian aktivitasnya apa gitu, supaya teman-teman ini yang menonton bisa tahu, saya kecanduan, saya harus meminta bantuan ke lembaga rehabilitasi A, B, C atau D gitu, yang cocok buat saya gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang rehabilitasi ini seperti menu juga, menu. Jadi orang yang mau rehab bisa memilih lembaga mana yang cocok dengan karakternya. Tapi saya sebagai pekerja sosial di Kementerian Sosial tentu akan berbicara standarnya seperti itu. Nah, standar di Kementerian Sosial sendiri ya tentu ada berbagai aspek apa yang akan diberikan kepada korban penyalahgunaan. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, seperti itu, pemenuhan mungkin rasa aman, kasih sayang. Terus ada juga bagaimana kita meningkatkan hubungan dia dengan keluarganya, memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya, seperti itu. Jadi pada intinya tujuan akhirnya adalah membuat seseorang itu bisa kembali berfungsi secara sosial, gitu. Keberfungsian sosial apa ya? Kalau misalnya dia sebagai ayah, kita berfungsikan lagi dia sebagai seorang ayah, bisa mencari nafkah, bisa produktif. Produktif. Kalau dia seorang pelajar ya kita buat dia sebagaimana mestinya pelajar, gitu. Bisa fokus belajar, kayak gitu. Kalau mungkin seperti itu. Nah, selama sebelum masuk ke situ, tahapan awal ketika ingin merehabilitasi orang datang ini misalnya mau rehab dirinya, baik dengan kesalahan sendiri ataupun kompulsori misalkan, masalah orang tua segala macam gitu. Biasa tahapannya dari awal itu apa bro? Ya biasa ya secara umum yang pernah yang kita alami sehari-hari ya, orang tua biasanya nelfon kita, ini punya anak seperti ini kondisinya ya, oke datang saja Bu, konsultasi dulu gitu. Nah setelah konsultasi mereka siap, ya udah orangnya datang yang mau direhab itu. Nah kita screening dulu. Menggunakan ada tools. Ada toolsnya itu ASIS yang umum kita gunakan gitu. Jadi itu untuk melihat apakah ini layak asisnya asis apa nih? Asis pengunjung ya asis ini saya lupa kebanyakannya ya. Alkoholik apa gitu. Subtennya kita periksa gitu. Jadi intinya tujuannya itu untuk mengetahui apakah dia menggunakan zat atau tidak. Gitu. Sama tingkat keparahannya. Belum. Kalau tingkat keparahannya nanti setelah di asesmen nanti. Kalau dia di dalam proses screening dia menunjukkan keparahan yang memang mengharuskan dia dilanjutkan asesmen, oke kita lanjutkan asesmen. Nah setelah asesmen barulah kita tentukan apakah ini rawat inap atau rawat jalan atau program seperti apa yang cocok untuk dia gitu. Oke, saya tertarik ini. Ada rawat inap, ada rawat jalan. Ya, betul. Rawat inap yang sepengetahuan saya berarti dia harus inap. Iya, rawat jalan berarti dia rawat jalan. Kalau rawat inap itu dia idealnya berapa lama di dalam lembaga rehabilitasi bro menjalani rehabilitasi itu? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan ya sebenarnya berubah-ubah. Ya, kalau saya sendiri dulu pernah ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Sekarang saya tahu nih berapa bulan lagi. Mulai dari PBM, kemudian lagi sebelum masyarakat sekian bulan, kemudian beralih lagi ke LMKM, lembaga rehabilitasi komponen masyarakat tidak sama dengan BNN, cuma sekian bulan, kemudian Kemensos ini sekian bulan, sekarang lagi ada program atensi, mungkin di draft yang saya baca cuma sekian bulan, gitu. Seperti gitu ya bro. Berarti macam-macam ya. Ya kalau mengacu ke pemerintah biasanya ya anggarannya berapa ya seperti. Dan kalau idealnya orang itu bisa sampai ke tahap paling tidak 90% mereka bisa pulih itu paling lama biasa berapa? Ya. Kembali lagi bro, saya tidak bisa memastikan karena pertama setiap orang itu beda-beda kondisinya. Ada yang mungkin 5 bulan sudah clean and sober, sudah bisa. Intinya patokan kita apakah dia sudah bisa menjalankan kesehariannya dengan normal atau tidak, seperti itu. Apakah istilahnya hubungan dengan lingkungannya sudah bagus, keluarganya sudah bisa menerima gitu, atau dalam artian sugestinya sudah tidak terlalu parah, itu ya bisa saja dia keluar. Kalau rawat jalan? Kalau rawat jalan ya justru begini, kadang kita bertanya apakah rawat jalan hanya ditentukan oleh tingkat keparahannya? Ya belum tentu juga. Tapi pada umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin dia agak parah, tapi orangnya tidak mau rawat inap, otomatis kita tidak bisa memaksakan dia rawat inap. Berarti ini cukup humanis ya? Iya, seperti itu seharusnya. Iya, sampai orang kerja, begitu masuk rehab bilang pekerjaan. Iya. Kalau harus rehab gitu rawat inap ya enggak. Sampai hidup di keluarganya,
apalagi kerja tiap hari yang harus serabutan, gajian tiap hari segala macam. Kecuali mungkin dia sudah ketangkap polisi duluan. Tapi maaf bro, ini pelibatan keluarga penting. Sangat penting. Penting. Karena kita melihat dia mungkin hanya 5 bulan, 6 bulan, tapi selamanya dia akan di keluarganya. Jadi yang harus diperkuat adalah keluarganya, orang sekelilingnya, signifikan others-nya. Metode yang dilakukan di sini itu biasa melibatkan keluarga. Iya, melibatkan keluarga, tentu. Jadi kita kayak gimana? Ya, biasanya konseling keluarga untuk dengan keluarganya, terus ada juga family support group. Jadi kita membentuk kelompok supaya keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga yang punya masalah dengan nafsa bisa saling menguatkan. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau sudah selesai dari sini mereka bisa saling menguatkan, nih anakku seperti ini loh, seperti ini, saling menguatkan saja. Oke. Jadi analoginya kayak orang sekolah lah gitu ya. Mungkin ada grup orang tua gitu. Orang tua dia tidak mesti memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada sekolah gitu. Orang tua dia harus ikut bertanggung jawab, memperhatikan perkembangan si anak gitu. Begitu. Oke bro. Nah, secara fasilitas yang disediakan lah di sini misalkan gitu, yang Bro Pari sekarang ada dimandatkan untuk membantu kami di sini. Fasilitas yang ada untuk menjalankan rehab di sini itu apa aja bro? Ya tentu kalau berbicara fasilitas ya tergantung kemampuan lembaga juga. Gitu. Tapi yang jelas kebutuhan dasar itu ada misalnya kamar tidur. Kalau di sini kan saya lihat luar biasa pakai AC kamarnya kan. Luar biasa ini balata ya. Amin. Pakai AC kamarnya kan. Terus ya itu gratis atau tidak bro? Ya, kalau dari Kementerian Sosial gratis gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keluarga yang ingin fasilitas lebih atau bagaimana atau mau mungkin membantu lembaga, tidak apa-apa dia menambahkan. Tapi pasti kita jelaskan bahwa ini ada anggaran dari pemerintah untuk mengcover ini. Tapi kita jelaskan ini tidak di-cover, ini tidak di-cover, ini tidak di-cover gitu. Jadi keluarga paham. Saya disclaimer dulu bahwa luruskan bahwa mohon maaf mungkin teman-teman yang menonton, mungkin keluarga yang memiliki pengguna, kami di sini selama ini hanya menerima penggunaan nafsa atau pecandu laki-laki gitu. Kami belum punya wadah atau fasilitas sarana prasarana untuk pecandu perempuan. Tapi semoga kedepannya ada. Itu sudah cukup, kami berharap itu sudah cukup memberikan kontribusi lah di isu narkotika ini. Apalagi saya juga basicnya sebagai orang yang pernah bergaul dengan dunia rehabilitasi yang akhirnya bisa membuat saya seperti ini sekarang misalkan begitu, dan cukup membantu saya mengembangkan potensi diri saya untuk membantu sesama. Nah selanjutnya bro, pasca rehabilitasi rawat inap rawat jalan itu ada lagi tindak lanjut untuk ada. Biasanya apa bentuknya? Dari Kementerian Sosial ada program bantuan bertujuan namanya. Jadi itu program reintegrasi bimbingan lanjut. Nah pada umumnya itu kita gunakan untuk biaya pelatihan gitu, vokasional, memberikan mereka potensi, mengembangkan potensi skill. Begitu. Sehingga mereka bisa produktif secara ekonomi, begitu, bisa ada kesibukan akhirnya melupakan itunya. Kiranya karena kalau dia keluar tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, oke, mohon maaf dulu sebelum saya lupa. Di lembaga rehabilitasi itu yang paling dibutuhkan itu staf-staf apa saja yang harus ada di lembaga rehabilitasi? Ya standar ya untuk rehabilitasi sosial ya tentu ada pekerja sosial, ada konselor adiksi, ada dokter atau perawat ya seperti itu. Itu yang standar. Ada duty. Ada ya pekerja duty juga. Duty itu bahasa ininya lah, bahasa pendamping program ya. Ya bahasa shopnya juga bagian kayak security gitu, jaga klien. Tidak hanya security saja bro, tapi dia mendampingi program harian. Jadi schedule hariannya itu dia dampingi seperti makan, ibadah. Jadi makan ditanggung bro? Iya ditanggung. Masa rehab nggak makan? Teman-teman yang mau rehab di Balata PGNM silakan hubungi. Ada kami punya Instagram, punya Balata official ya. Ada Facebook, ada segala macam. Saya bisa di DM atau segala macam, atau nanti kita terakhir akan share nomornya Bro Pari di konten YouTube ini.
konten mempelajar keluarga segala macam supaya Boleh. karena biasa itu teman-teman keluarga biasa menganggap ini suatu aib dan kadang mereka butuh privasi dan mereka bisa menghubungi dengan diam-diam gitu. Ya itu yang mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa kerahasiaan itu dijamin 100%. Konfidensialnya itu. Mau kita punya kode etik ya. Mau anak pejabat, anak bupati semua ditutup. Kita pernah merehab pejabat ya sudah bilang lah pokoknya pejabat gitu ya. Dari kelas pejabat sampai kelas pengusaha yang umur sekian puluh tahun sampai ke anak jalanan gitu. Nah harapannya ini kan kita sedikit lagi akan bekerjasama dengan Loka Balai Takalar dari Kementerian Sosial itu menjalankan program atensi ya bro ya untuk rehabilitasi. Asistensi rehabilitasi. Ya asistensi rehabilitasi. Kemudian dalam waktu dekat kita akan bisa menjalankan rehabilitasi ini untuk membantu teman-teman pengguna gitu supaya mereka bisa pulih ceritanya kembali menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik gitu. Ini sebenarnya pekerjaan mulia bagi teman-teman Prof Fahri, saya dan teman-teman yang ada di sini. Cuma kita selalu menganggap bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari keluarga sama niat si pecandu itu yang ingin pulih gitu. Kalau mereka setengah-setengah dipaksa segala macam itu biasanya akhirnya endingnya tidak sesuai harapan seperti itu ya bro. Nah mantap sekali, luar biasa. Singkat lagi, padat dan jelas, tetapi kita memahami bahwa rehabilitasi itu ternyata salah satu wadah atau alternatif untuk bisa membantu seorang dari ketergantungan narkotikanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari banyak lembaga rehabilitasi yang sudah besar, sudah bagus, sudah bisa membuat orang pulih itu. Ini saya berharap kita tetap solid gitu untuk membantu teman-teman bro. Nah inilah pembahasan rehabilitasi yang kita sudah bahas teman-teman, sudah tadi jelas rehabilitasinya kita mau makan gratis segala macam selama masih ada kuota dari Kementerian Sosial, dari Loka, pengurangan takalar dalam program atensi. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin pulih dari ketergantungannya sudah capek sampai kapan saya menggunakan narkoba ini, saya capek terus menggunakan narkoba ini, silakan teman-teman, kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman. Dan ingat kami di sini konsepnya adalah konsep humanis, bukan kekeluargaan. Kita konsep kayak rumah, kita anggap semua adalah saudara. Tidak ada keras-keras, tidak ada violence segala macam. Itu kita junjung tinggi bahwa kenyamanan klien itu supaya mereka bisa betul-betul pulih, betul-betul nyaman menjalani rehabilitasi dan bisa kembali kepercayaan dirinya dan kembali membangun konstruksi konstruksi sosialnya kembali ke masyarakat setelah itu, karena dia sementara jadi sendiri. Terima kasih Bro Fahri. Habis ini saya mau mengulik lagi sebenarnya bro, tapi kita rehat lagi tentunya. Capek juga malah ngomong terus bro. Bro punya punya visi besar, saya apalah saya ini. Jadi kita rehat dulu, apalagi saya ada hisap yang merokok dulu sedikit satu batang. Saya mau kaitkan dengan kaitan relapse kambuh. Nah, karena banyak juga terjadi orang yang sudah kambuh relapse. Oke? Siap. Ya. Stay tuned. Bahasa apa bahasanya? Stay tune. Tetap di sini. Bahasa Makassar apa kan? Bukan orang Makassar. Orang Makassar ya. Apa bahasa Makassar lagi kalau tadi kemana-mana. Ini lagi sampai dilanjutkan lagi teman-teman. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di pembahasan tentang relapse atau kambuh. Oke? Terima kasih.